Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang manusia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya berikan untuk atasi pandemi virus corona sesuai dengan mata kuliah kewarganegaraan kali ini adalah memutus rantai persebarannya dengan mengikuti anjuran pemerintah sebagai bentuk penerapan dari sila ketiga dalam Pancasila. Kita sebagai rakyat Indonesia hendaknya mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan melakukan gerakan stay at home atau tetap di rumah. Gerakan ini bertujuan ketika kita tetap berada di rumah akan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Diharapkan dengan begitu, kita dapat mengurangi bahkan memutus rantai persebaran virus corona tersebut. Pemerintah juga menganjurkan untuk segera melakukan isolasi mandiri bila kita mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19, terutama jika dalam 2 minggu terakhir kita berada di daerah yang memiliki kasus virus corona atau kontak dengan penderita virus corona tersebut. Kemudian, kita juga diminta untuk selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Ketika bersin, kita harus menutupnya menggunakan siku atau menggunakan tisu yang kemudian dibuang, bukan menggunakan telapak tangan. Menghindari berkumpul dan berada di dalam kerumunan. Cuci tangan sesering mungkin, minimal selama 20 detik menggunakan sabun dengan cara yang benar. Karena dalam sabun terdapat deterjen yang mengandung zat paling ampuh untuk merusak dinding virus corona. Cuci tangan harus sesering mungkin kita lakukan, karena sentuhan tangan ke wajah, mulut, hidung, dan mata tanpa dicuci terlebih dahulu berpotensi menyebabkan penularan virus corona. Kita juga harus tetap berolahraga demi menjaga badan kita agar tetap fit, seperti senam, yoga, lompat tali, ataupun olahraga lain yang dapat dilakukan di dalam rumah. Kita juga harus memakan makanan yang sehat. Jangan memikirkan hal yang aneh-aneh, harus tetap berpikir positif. Jika kita sampai stres, imun dalam tubuh kita akan turun. Dengan begitu, kita akan sangat mudah terkena penyakit. Kita berkuasa penuh atas sikap-sikap kita. Tidak ada orang lain yang berkuasa untuk mengubah bagaimana sikap kita tanpa izin dari kita sendiri. Untuk itu, dibutuhkan adanya kesadaran agar mau mengerti dan memahami bagaimana pandemi ini. Di antaranya adalah kesadaran untuk menjaga kebersihan, memakai masker, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Semua demi kesehatan kita semua. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan kita semua dapat melewati pandemi ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian.
keep spirit, keep positive, and stay healthy.